Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Mabadi Fikih Juz 4, masih membahas tentang sholat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Baik, silakan disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi iki bab mertelaake pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi iki bab mertelaake pira-pira rukune salat. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku biniyati kelawan niat. Iku biniyati kelawan niat. Wa yustaratu lan den syaratake. Wa yustaratu lan den syaratake apa muqaranatuha barenge niat. Apa muqaranatuha barenge niat li ayyi juz'in maring endi-endi bagian. Li ayyi juz'in maring endi-endi bagian min ajza'i takbiratul ihrami saking pira-pira bagiane takbiratul ihram. Min ajza'i takbiratul ihrami saking pira-pira bagiane takbiratul ihram. Asane taika kaping pindho iku al-qiyamu ngadeg. Al-qiyamu ngadeg bil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu. Iku al-qiyamu ngadeg bil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu. Lil qadiri keduwe wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Lil qadiri keduwe wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Liqouli ta'ala, krana dawuh ta'ala, wa qumu lillahi qanitin wa qumu lan jumenengna sira. Wa qumu lan jumenengna sira lillahi krana Allah qanitina hale pira-pira wong kang manut. Qanitina hale pira-pira wong kang manut. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli qaiman, sholli salata sira. Sholli salata sira, qaiman hale wong kang ngadeg. Qaiman hale wong kang ngadeg. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira. Fa qaidan mongko hale wong kang lungguh. Faqaidan mongko hale wong kang lungguh. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira, fa alaya jambin mongko hale wong kang turun miring. Turun miring. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira, fa ala jambin mongko hale wong kang turun miring. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira, fa mustalqiyan mongko hale wong kang turu mlumah. Fa mustalqiyan mongko hale wong kang turu mlumah. La yukalifu ora den perti-perti la yukalifu ora merti-merti. Merti-merti itu memberikan beban. La yukalifu ora merti-merti sapa Allahu nafsan ing wong suci. Nafsan ing wong suci illa wus'aha angin sak kuwate nafsan. Illa wus'aha aling sak kuwate nafsan. Asane utawi kang kaping 3 iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Bisautin kelawan swara, bisautin kelawan swara yasma'uhu kang krungu sapa man ing saut. Yasma'uhu kang krungu sapa man ing saut. Liqouli ta'ala, krana dawuh Allah ta'ala, wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka lan ing pangeran sira. Wa rabbaka lan ing pangeran sira fakabbir mongko takbira sira. Fakabir mongko takbira sira. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati utawi kuncine salat. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru suci. Iku at-tahuru suci. Wa tahrimuha utawi harame salat iku at-takbiru takbiratul ihram. Iku at-takbiru takbiratul ihram. Wa tahliluha utawi ucule salat. Wa tahliluha utawi ucule salat iku ataslimu salam. Iku ataslimu salam. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah.
wal basmalati wal basmalati utawi ya Allah wal basmalatu utawi bismillah. Wal basmalatu utawi bismillah iku ayatun ayat minha saking Fatihah, iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata ora ana salat iku maujud. La sholata ora ana salat iku maujud liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man. Lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab kelawan Fatihatil kitab. Maksudnya Al-Fatihah ini. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamda faqul bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum ing dalem nalikane maca sira kabeh. Idza qara'tum ing dalem nalikane maca sira kabeh alhamdu ing Al-Fatihah, alhamdulillah. Faqra'u mongko maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Innaha krana setuhune bismillahirrahmanirrahim. Innaha krana setuhune bismillahirrahmanirrahim iku umul Qur'ani, pira-pira pokoke Qur'an. Pira-pira pokoke Qur'an wa umul kitab lan pokoke kitab. Wasabul masani lan sabul masani. Sabul masani itu dimaknani lengkap. Wasabul masani lan ayat 7 kang den bolan baleni. Wasabul masani lan ayat 7 kang den bolan baleni. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku hida ayatiha salah suwijine pira-pira ayate Fatihah. Salah suwijine pira-pira ayate Fatihah. Al-khamisu ta kang kaping 5 ka ruku wa tumakninatu lan tumakninah. Wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem ruku. Wa ruku al-khamisu ta kang kaping 5 iku ruku wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem ruku. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, irka hatta tatma'inna rukian. Irka ruku asira. Irka ruku asira hatta tatma'inna sehingga anteng sira. Rakian halih kang halih wong kang ruku. Rakian halih wong kang ruku. Asidatu ta kang kaping 6 iku al-i'tidalu al-i'tidalu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Kalau i'tidalu i'tidal atau tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem i'tidal. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, irfa hatta ta'tadilla qaiman. Irfa tangya sira hatta ta'tadilla sehingga i'tidal sira. Hatta ta'tadilla sehingga i'tidal sira qaiman hale wong kang ngadeg. As-sab'atu ta kang kaping 7 6 itu. As-sab'atu ta kang kaping 7 iku sujud marrataini kelawan rong ambalan. Marrataini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Ma'at tumakninati sartane tumakninah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, usjud hatta tatma'inna sajidan. Usjud sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira. Usjud sujud sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira sajidan halih wong kang sujud. Astamin utai kang kaping 8 ikal julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Ikal julusu lungguh baina sajdatane ing dalem antarane sujud loro. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa hatta tatma'inna jalisan. Irfa tangya sira. Irfa tangya sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sira jalisan halih wong kang lungguh. Jalisan halih wong kang lungguh. At-tasyi'u utawi kang kaping 9 ikal julusu lungguh litasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir. Ikal julusu lungguh litasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir. Wa tasyahudu lan maca tasyahud fihi ing dalem julus akhir. Wa tasyahudu lan maca tasyahud fihi ing dalem julus akhir. Washolatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud akhir. Washolatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Nabi fit tasyahudil akhiri ing tasyahud fit tasyahudin tasyahud akhir kang akhir. Al-ashiru ta kang kaping 10 iku taslimatu
salam, uluk salam al-ula kang pertama. Iku atas 5 itu uluk salam al-ula kang pertama. Kita masuk pada arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang mengerjakan sholat, tidak boleh ditinggalkan, karena rukun kalau ditinggalkan berarti nanti sholatnya tidak sah. Jadi harus dilaksanakan. Yang pertama niat. Jadi niat ini sebelum masuk ke sholat, pertama harus niat. Niatnya juga harus disesuaikan. Kalau sholat duhur ya sholat duhur, sholat subuh sudah ada ketentuan masing-masing. Nah, masalah kita mengucapkan niat atau tidak, melafadzkan atau tidak, itu ada ikhtilaf. Nah, dalam hal fikih, dalam pembahasan fikih itu ikhtilaf atau perbedaan itu suatu yang biasa. Artinya masing-masing mempunyai hujah atau pendapat masing-masing sendiri. Nah, selama tidak dalam hal akidah tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Jadi kalau yang pakai melafadzkan niatnya sholat ya silahkan, yang tidak ya silahkan, karena masing-masing sudah punya dasar yang diyakini kebenarannya ya. Yang pertama niat, karena tanpa niat tidak akan sah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu akan dicatat atau akan tertulis atau dikatakan sah kalau ada niatnya. Misalnya tidur itu ya kalau nggak diniati ibadah ya wes jadi tidur aja, jadi kegiatan biasa. Tapi kalau diniati ibadah ya jadi ibadah. Tuh contohnya seperti itu ya. Wastaratu muqaranatuha ayjusim ajza. Disyaratkan niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sekaligus niat. Niat. Nah, tadi makanya pengucapan niat itu sebelum takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedatangan itu, nah dalam hatinya kita niat bareng dengan takbiratul ihram. Yang kedua, qiyamu fi faraidil qadiri alaihi, berdiri. Nah, ini rukun ya. Berdiri pada sholat berdiri ya, berdiri pada melaksanakan sholat dengan berdiri, yaitu pada sholat fardu. Artinya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kita diharuskan berdiri lil qadiri alaihi, bagi yang mampu melaksanakan, mampu berdiri. Dalam sholat fardu itu selama mampu berdiri harus berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Dengan sholat sunnah meskipun mampu berdiri kita melaksanakan dengan duduk atau boleh saja. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri lil qadiri alaihi, bagi yang mampu berdiri. Nah, misalkan sholat fardu mampu berdiri ya harus berdiri, kemudian pas sholat sunnah dilaksanakan dengan duduk ya boleh saja, karena kalau sholat sunnah tidak diharuskan dengan berdiri. Dalilnya ini wakum lekonitin. Nah, dawai Nabi sholli ko iman fa ilam tasati fa qa'idan fa ilam tasati fa ala jambin fa tasati fa mustalqiyan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sholatlah kamu dan berdiri, kalau nggak mampu berdiri dengan tidur miring. Tidur miring itu tidur di atas lambungnya ya, di atas lambung sebelah kanan atau kiri. Nah, nanti kita tidurnya itu miring ke situ, miring ke lambung gitu ya. Kalau nggak mampu ya tidur terlentang, pamustalqiyan, tidur melumah terlentang, itu kakinya menghadap ke kiblat. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi nggak bisa salat berdiri ya boleh sambil duduk, nggak bisa sambil duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring dengan tidur terlentang. Nggak bisa tidur terlentang, nggak bisa sambil gerakannya ya pakai isyarat. Selama masih ada kesadaran atau masih dalam kondisi dalam kondisi sadar, nah itu kewajiban sholat tidak akan lepas, tetap harus dilaksanakan sholat semampunya. Nomor 3, takbiratul ihram bisautin yasma'uhu. Takbiratul ihram dengan mengeluarkan suara yang bisa didengarkan oleh orang itu sendiri, oleh musolli itu sendiri. Jadi dikeluarkan suaranya sampai musolli itu bisa mendengarkan suaranya sendiri ya. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan Bismillah. Ini juga khilafiyah, ada yang kalau membaca Al-Fatihahnya rukun ya, rukun harus. Tapi Bismillahnya ini ada khilafiyah, ada yang mengharuskan membaca, ada yang tidak. Nah, ini masing-masing kembali pada pendapat yang diyakini masing-masing. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk
benar pada semuanya sehingga menyalahkan yang tidak sama. Tidak perlu seperti itu karena masing-masing sudah punya dasar ya. Itu dalilnya panjang banget, silahkan dibaca. Nah, yang kelima rukuk wa tumakninah fihi, rukuk dengan tumakninah. Nah, rukuk itu dengan tumakninah itu bagaimana standarnya? Standarnya yaitu berdiam diri sepanjang bacaan tasbih subhanallah, sebenarnya pendek sekali. Tapi dimulai tumakninah itu ketika rukuknya sudah sempurna rukuk. Nah, rukuk dalam fikih Syafi'i itu yang sempurna adalah ketika punggungnya itu sudah sejajar, sudah rata. Nah, sudah rata, tidak terlalu membungkuk ke bawah, tidak juga ke atas. Jadi sejajar rata begini. Nah, itu harus begitu sudah rukuk sejajar, jajar, kenceng. Nah, ini baru mulai dihitung tumakninahnya. Jangan baru mau rukuk gini sudah dihitung tumakninahnya. Jadi harus ada tumakninahnya, ada jedanya, berhenti sebentar sepanjang bacaan tasbih. Tuh harus ini ya, ada tumakninahnya, harus benar-benar diperhatikan tumakninahnya karena tumakninah ini adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, rukuk setelah sempurna berikutnya, rukun berikutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini juga dengan tumakninah. Dihitungnya tumakninah ketika berdirinya sudah tegak sempurna, ini baru dihitung tumakninah. Jangan belum berdiri tegak sudah mulai menghitung tumakninahnya, jangan. Harus setelah sempurna berdiri baru dihitung tumakninahnya. Yang berikutnya sujud dengan tumakninah juga. Jadi mulai dihitung tumakninah ketika sujudnya sudah benar-benar sempurna, artinya sudah memenuhi syarat-syaratnya sujud, yaitu menempelkan ketujuh anggota sujud di tanah atau di tempat sholat, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki ini harus nempel, harus menghadap ke bumi. Nah, ini ya. Yang berikutnya julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Nah, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Nah, di antara jeda sujud pertama dan kedua itu ada duduk di antara 2 sujud. Ini juga harus dengan tumakninah. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud serta sholawat pada Nabi di tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu duduk yang terakhir itu. Nah, di dalam tasyahud akhir ini wajib membaca tasyahud itu yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Kemudian juga membaca sholawat pada Nabi, sholawat Ibrahimiyah itu. Nah, ya, itu wajib. Yang ke-10 taslim ula, salam yang pertama ini ya, yang rukun itu salam pertama. Yang pertama, yang kedua ini adalah sunnah. Jadi begitu salam pertama, nah ini sebenarnya sudah bisa keluar dari sholat, tapi kalau mau menambahkan sunnahnya bisa salam berikutnya gitu. Baik, hari ini saya kira cukup sekian dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas lagi, silakan nanti diajukan pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.